kekerasan itu menurut aku ada unsur keterpaksaan. Jadi memang unsur keterpaksaan yang memang di situ ada yang menyimpang atau Iya. ada beberapa kekerasan kasus seksual itu dimulai dari pelecehan seksual. Jadi kalau pelecehan seksual itu kan dia bisa verbal Iya. dan non verbal. Jadi siu-siu itu kan lebih ke personal perempuan. Iya, Terus siu-siu kiu-kiu kayak Mbak, gitu. kok cantik atau Iya. dan sebagainya itu tadi itu harus mulai dikurangi dari dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di podcast BEM KM IKPGRI Wates. Bersama saya Devanta Salandri akan menemani teman-teman semuanya selama 30 menit ke depan. Nah, di episode pertama kita hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat-sangat spesial. Kita perkenalkan ini. Ya, ada yang cowok dan juga ada yang cewek. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu satu-satu dari mana dan juga namanya. Oke, mungkin ladies first ya Ladies ini ya. first, Oke. boleh ladies first. Oke, baik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putrika. Saya dari PC IPPNU Kabupaten Kulon Progo. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Aflah Bayhaki, Ketua PC IPNU Kabupaten Kulon Progo. Wow, luar biasa. Berarti Mas Aflah dan juga Mbak Mutrika. Oke, dari IPPNU dan juga IPNU. Ya. Yeah. Oh, mungkin bisa diterangkan, mungkin dari Mbak Mutrika, bedanya IPPNU dan juga IPNU itu apa? Oke, jadi apa namanya kalau di kita di dalam NU Iya. itu kan ada badan otonom yang menaungi pelajar, khususnya kalau untuk yang pelajar putri itu nanti adalah IPPNU. Tapi kalau untuk pelajar yang laki-laki itu Iya. nanti di bawah naungan IPNU. Sebenarnya sama, cuman kita memang basisnya dari organisasinya, dari masanya itu kalau yang IPPNU itu nanti putri, pelajar Iya. putri, kalau yang IPNU adalah pelajar yang putra gitu. Jadi bukan IPPNU pelajar putra tapi Iya. ya. Seringnya seperti itu Iya, soalnya. makanya gitu ya. IPPNU setahu dulu masih awam tuh, wah IPPNU itu yang putra atau yang putri kayak gitu. Ternyata baru tahu sekarang tuh yang P-nya 2 itu yang putri. Yes, Yang betul. P-nya 1 itu putra. Iya, Oh, simpelnya kayak gitu. Keterangan putranya di sini. Oke, cuman kalau untuk yang IPNU dan juga IPPNU itu untuk program kerjanya berjalan itu bareng-bareng atau memang dari IPPNU dan juga IPNU itu juga punya program kerjanya sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau secara eksekusi di lapangan itu kita tetap bareng-bareng ya. Tetap bersama. Walaupun kita secara organisasi kita juga punya ADRT tersendiri, punya tujuan tersendiri, walaupun dalam tujuan atau ADR itu mengarah ke hal yang sama. Oh. Tapi tetap dibedakan, IPNU punya ADRT sendiri, Iya. IPPNU juga punya ADRT sendiri. Tapi berjalannya juga bersama. Iya. Kita sebagai ketua PC, IPNU dan IPPNU. Itu Oh. straight langsung kan, PC, IPNU dan IPPNU. Iya, berarti masih di bawah satu naungan yang sama berarti ya. Betul. Jadi memang apa namanya concernnya dari IPNU dan IPPNU karena kan memang basisnya pelajar. Iya, Cuman dari mungkin pelajar. kalau yang IPNU itu lebih ke pelajar putra, Ya. kalau IPP nanti bisa terkait khusus untuk pelajar putri. Jadi kayak isu-isu keperempuanan, nah itu Iya. juga kita ikut gitu. Wih, ikut menjadi vokal di situ. Iya. Ya. Kontribusinya. Oh, berarti luar biasa Iya, sekali ya. IPPNU dan juga IPNU. Iya. Oke, baik Mas Aflah dan juga Mbak Modrik. Jadi hari ini tuh jenengan-jenengan tuh kita undang di podcast hari ini karena kita pun juga ingin belajar bersama-sama. Nah, pada hari ini kan kita ingin mengusung tema itu tentang kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual itu kan terjadinya tuh cukup banyak ya, bukan hanya di lingkup sekolahan, tapi juga di lingkup masyarakat, bahkan pun juga kasusnya di Kulon Progo banyak sekali. Nah, terutama seperti yang beredar-beredar di Instagram, di berita-berita yang ada di internet, dan sudah juga menjadi isu yang umum. Dan ini kan menjadi salah satu urgensi dari kita ya, terutama kita pun dari BMKM IKPGRI Wates, Mas Aflah dan juga Mbak Modrik dari IPPNU dan juga IPNU. Ini kan kita sama-sama organisasi yang bergerak itu di sosial dan juga kepemudaan. Betul. Nah, jadinya di sini tuh kita akan
saling belajar bersama. Karena saya tuh sebenarnya juga masih awam nih tentang kekerasan seksual itu. Jadi sama juga. Wah, berarti ini yang benar yang mana nih? Soalnya benar ya. Soalnya benar. Jadi nanti kita akan membahas tentang kekerasan seksual karena memang itu yang menjadi fokus dan juga vokal kita, terutama untuk kita yang bergerak di kemahasiswaan dan kepemudaan, dari Mas Aflah dan juga Mbak Mutrik, dari pelajar dan juga sosial masyarakat. Nah, ini kita saling-saling mengemukakan pendapat untuk supaya nanti kita tuh bisa ketemu, oh ternyata tuh dapat kesimpulannya dari kekerasan seksual tuh ada seperti ini loh dari sudut pandang kita masing-masing. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin langsung saja ya ini ke pertanyaan pertama nih. Oke. Ini bukan tes. Siap. Oke. Baik, ini saya lontarkan dulu ke siapa ya? Ini mungkin pengertiannya dulu ke Mbak Motrik ya mungkin ya. Menurut Mbak Motrik, itu yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu seperti apa, Mbak? Dalam pengertian pribadi Anda. Oke, kalau sebenarnya kalau menurutku ya Mas ya, sebenarnya kalau kekerasan seksual mungkin kita karena sudah pelajar, sudah mungkin kalau dari jenengan juga sudah mahasiswa, kita sudah beberapa notice, oh ini kekerasan seksual gitu ya. Iya, Nah, sebenarnya gini, kalau menurutku kekerasan, karena basisnya itu kekerasan tuh sebenarnya dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang memang semua orang tuh belum notice kalau itu tuh sebenarnya hal yang negatif gitu loh. Betul. Nah, jadi kalau kekerasan itu menurut aku ada unsur keterpaksaan. Jadi memang unsur keterpaksaan yang memang di situ ada yang menyimpang atau ada memuat di beberapa hal-hal atau poin-poin di seksual. Jadi kan mohon maaf ya ini ya. Jadi seksual di dalam tubuh seseorang itu kan menjadi area yang sangat sensitif ya kan. Dan itu setiap orang tuh punya hak untuk menjaganya. Sehingga adanya kekerasan seksual ini tentunya ada dorongan dari eksternal atau pihak luar yang ingin mencoba istilahnya entah merebut, entah melakukan something tuduh dengan hal-hal yang menjadi area sensitif. Gitu, berarti kesimpulannya yang bisa diambil itu berarti ada dua faktor ya, dari internal dan juga eksternal tadi. Terus kemudian juga mengandung unsur keterpaksaan. Wah, itu unik sekali, keterpaksaan yang menyimpang tentang seksual tersebut ya. Oke, mungkin saya mau tanya ke Mas Aflah nih. Mas Aflah sebagai cowok, ini kan tadi ya sudut pandangnya perempuan gitu, sebagai sudut pandangnya laki-laki nih, yang mewakilkan saya juga. Saya kan juga laki-laki. Oke, menurut Mas Aflah ini yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu apa tuh Mas ini? Baik, untuk kekerasan seksual itu tentunya segala aktivitas yang berkaitan dengan kekerasan yang merujuk pada seksualitas. Tentunya itu tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban itu tadi, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu orang tua, lansia dan sebagainya. Itu yang penting terkait dengan kekerasan seksual itu tanpa ada persetujuan dari pihak-pihak korban, calon korban itu tadi. Nah, tanpa persetujuannya itu di bagian apa? Di bagian tentang seksualitas, seperti hal-hal yang intim seperti reproduksi atau sesuatu yang bersifat itu pribadi atau personal gitu, yang menyinggung tentang personalitas yang sudah seperti ketahui secara normatif kan sudah diatur seksualitas itu seperti apa. Oke, baik, kesimpulan yang menarik ya tadi dari pernyataannya, ternyata tuh fakta-fakta yang terjadi di lapangan tuh kan juga banyak banget. Terutama tadi memang terdapat unsur keterpaksaan, ya kan. Terus kemudian juga pasti kalau ada seksual itu rata-rata kebanyakannya tuh korbannya pasti perempuan. Rata-rata perempuan. Pasti perempuan. Oh iya, mohon maaf saya koreksi tadi. Oke, rata-rata itu perempuan ya. Rata-rata perempuan. Oke, berarti ada yang menarik dari kekerasan seksual, terutama tuh dari mungkin secara aktivitas dan juga pengalaman saya pribadi gitu ya. Saya sebagai cowok, saya kan juga sering beberapa kali itu kan nongkrong gitu ya. Nongkrong entah itu tuh di coffee shop, entah itu tuh di warkop, di angkringan dan lain sebagainya. Atau bahkan tuh sering di event-event tertentu kayak gitu. Itu kan pastinya di situ banyak sekali ada kerumunan. Nah, biasanya kalau ada cewek yang lewat, mohon maaf ini ya, ada perempuan yang lewat di situ dan di sekeliling kiri kanan sampingnya itu ada cowok-cowok semua. Itu kan ada yang namanya tuh catcalling ya. Nah, QQ kayak gitu loh. Nah, itu sering loh. Itu sering banget loh. Saya tuh
sudah hampir beberapa kali itu menjumpai seperti itu. Nah, berarti kalau untuk menurutnya Mbak Modric, tentang kekerasan seksual itu berarti tidak berupa fisik saja berarti Mbak? Salah satunya contohnya kasusnya tadi. Iya betul. Jadi sebenarnya gini, yang pertama tadi kan kita bahas terkait kekerasan seksual ya. Jadi ada beberapa kekerasan kasus seksual itu dimulai dari pelecehan seksual. Jadi kalau pelecehan seksual itu kan dia bisa verbal dan non verbal. Jadi kadang kasusnya itu yang sering kita jumpai ya Mas ya. Ada yang bentuknya yang non verbal itu kan kadang-kadang gini. Oh, dia pelecehan seksual tuh by konten by chat ya mungkin kita nggak sadari itu secara langsung ke korbannya ya. Betul. Cuman kalau kekerasan seksual nanti berarti bisa bermulai dari pelecehan seksual tadi. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil yang saya sampaikan, kemudian nanti kekerasan seksual itu timbul suatu tindakan. Nah, kadang tindakan ini kadang nggak sengaja, tiba-tiba nanti ada seseorang yang permulaan mungkin menyentuh area yang biasa aja gitu ya, area yang memang diperbolehkan. Cuman tanpa seizinnya pun sebenarnya itu juga tidak boleh, tidak boleh ya kan. Melanggar, nah, cuman berawal dari katakanlah menyentuh area tangan itu kan boleh misalnya. Nah, nanti bisa merembet itu apa bahasa Indonesianya? Meluas. Menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana sehingga nanti bisa ke area-area yang menjadi intim dari seksualitas. Gitu. Oke, berarti tadi memang ada perbedaan ya berarti antaranya tadi. Mungkin kalau kekerasan seksual itu adalah babnya, terus kemudian pelecehan seksual itu adalah subbabnya ya mungkin ya, bisa dipahaminya seperti itu. Terus kemudian ini saya ada something yang menarik ini untuk Mas Aflah nih. Oke, menurut Mas Aflah ini ya, contohnya seperti kasus yang terjadi di pengalaman saya tadi, yaitu tentang catcalling. Nah, pasti kan banyak sekali itu cowok-cowok tuh yang ngerasa, oh itu kan hanya bercanda, oh itu kan hanya sekedar seru-seruan kayak gitu, hanya untuk mencairkan suasana. Nah, ini itu sebenarnya apakah itu dalam harfiahnya diperbolehkan dalam kategori bercanda atau memang itu sudah melebihi dari batas wajar? Menurut dari Mas Aflah itu bagaimana? Oke, baik. Kalau kita melihat fenomena teman-teman yang ada di tongkrongan, dia melakukan catcalling dan sebagainya yang dia rasa itu bukan sesuatu yang melecehkan kekerasan seksual. Betul. Tentunya untuk mengetahui itu kita sudah harus mulai mencanangkan atau mengkampanyekan bahwa kekerasan seksual itu seperti ini loh Mas, Mbak, D, Kak dan lain sebagainya. Bahwa kekerasan seksual itu tidak hanya sebatas pemerkosaan. Padahal kan seperti yang diutarakan dari Mbak Putrika tadi, kekerasan seksual itu ada banyak nih. Kekerasan fisik, non fisik, atau bahkan kekerasan seksual itu yang khusus. Nah, secara non fisik pun sudah ada dua, verbal dan non verbal. Secara verbal secara verbal itu kan bisa dia itu mengatakan atau dia itu melontarkan atau dia itu menyampaikan komunikasi yang berkaitan dengan seksualitas itu tadi. Nah, sesuatu hal yang mengarah ke situ seharusnya itu lebih dikurangi. Seperti catcalling itu tadi, siu-siu itu kan lebih ke personal perempuan. Siu-siu, kiu-kiu gitu. Cantik dan sebagainya itu tadi. Itu harus mulai dikurangi dari diri kita sendiri. Walaupun di biasa kehidupan kita itu sesuatu hal yang lumrah gitu. Sudah lumrah kan sekarang. Nah, maka dari itu kita harus mulai kurangi sesuatu hal yang mengarah pada seksualitas itu tadi. Yang titik utama yang perlu kita perlu pahami itu seksualitas itu adalah perkara-perkara yang mengarah pada personal diri seseorang. Diri seseorang entah itu bagian tubuh, entah itu bagian intim dan sebagainya. Menarik. Berarti seperti kebanyakan kan sekarang kan juga kadang tuh stigma tentang catcalling itu juga sudah dianggap lumrah ya. Iya, bener kan. Jadi saya pun juga pernah tanya gitu terhadap korbannya yang cewek itu, salah satunya juga teman saya itu. Kamu tuh kalau di catcalling tuh bagaimana ya? Ya tinggal lewat aja, nggak usah peduliin, ya itu kan
nggak ngapa-ngapain, cuman manggil-manggil doang gitu kan, cowok-cowok iseng doang kayak gitu ya, paling dia pikirnya aku cantik kayak gitu. malah kayak gitu, malah dia pede. Iya. Dia menanggapinya dengan cara yang lain kayak gitu. Tapi sebenarnya memang dari catcalling itu sendiri itu memang sudah aslinya salah ya berarti. Karena memang itu bisa jadi dari catcalling itu nanti bisa meluas ke yang macam-macam seperti yang disebutkan oleh Mbak Modric tadi ya. Jadi satu hal yang satu perkara yang itu tidak kita sengaja, nanti akhirnya itu sampai di perbuatan terutama yang perbuatan seksual tadi. Iya, betul. Gitu. Terus kemudian ini kan kita kan juga tinggal itu di lingkungan yang pastinya kita punyalah teman-teman Gen Z, terus kemudian teman-teman yang masih usianya itu usia sekolah, dia menjadi mahasiswa, terus kemudian ada juga yang dia sudah bekerja. Kita kan masih berdampingan dengan mereka, dan pada umumnya itu kan mereka kan juga, terutama yang perempuan, itu kan sangat-sangat rawan sekali terjadi pelecehan seksual maupun kekerasan seksual seperti itu. Nah, ini menurut dari pandangannya Mbak Modric, yang mempengaruhi kenapa kok banyak orang melakukan kekerasan seksual itu apa Mbak? Atau pelecehan seksual? Oke, sebenarnya kalau menurutku ya, jadi yang pertama itu adalah sebenarnya alasan, berarti kan ada alasannya. Iya, ada alasan. Jadi aku juga menyampaikan mungkin sedikit tips ya dari aku ya. Jadi kekerasan seksual itu biasanya dimulai dari bagaimana cara kita memandang seseorang. Ya, entah laki-laki, entah perempuan, entah laki-laki ke perempuan, itu bagaimana cara dia memandang seorang perempuan itu. Jadi semisal gini katakanlah, seseorang yang sudah punya edukasi dari dirinya, tentu dia akan memandang suatu hal itu menjadi suatu hal yang positif. Contoh gini, ada seseorang yang memang dia punya lekuk tubuh atau badan yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan ya, itu kan menjadi suatu anugerah tersendiri. Jadi kan bagaimana seseorang itu memandang, oh sebenarnya ya udah gitu loh, kita nggak usah istilahnya ingin masuk atau ingin memaksa dia, atau kita ingin punya pemikiran yang liar, istilahnya kayak gitu ya. Itu kan sebenarnya pemikiran liar itu dipicu dari diri kita sendiri, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Jadi biasanya pemicu dari kekerasan seksual itu ya karena adanya pemikiran kita yang liar gitu. Nah, pemikiran liar itu sendiri sebetulnya itu juga ada sebab-sebabnya. Entah mungkin dari perilaku, entah mungkin dari dia punya something, bisa jadi trauma, itu juga bisa loh. Trauma? Iya, jadi trauma mungkin orang itu sebagai pelaku tuh juga bisa. Sebenarnya itu ada beberapa ya, mungkin nggak banyak ya, tapi bisa jadi orang dulu aku juga gini kok. Nah, kan ada orang itu kayak gitu ya. Iya, menormalisasikan itu aja. Menormalisasikan suatu hal yang memang itu salah, tapi dengan edukasi yang juga salah itu juga berakibat juga fatal tadi. Nah, makanya di sekarang itu kan di lingkungan sekolahan ya, baik dari lingkungan mungkin pendidikan TK, PAUD, SD itu kan sudah ada jangan sentuh area sensitifku ya kan. Itu ada beberapa edukasi yang sebetulnya itu mengenal loh buat anak-anak kecil, karena rekaman dari anak-anak kecil itu akan diingat sampai dia dewasa. Nah, itu yang paling penting menurutku malah jadi dari edukasi sejak awal. Berarti edukasi sejak dini gitu ya. Betul. Berarti sebisa mungkin di tingkat pendidikan terendah itu sudah tertanamkan edukasi tentang seperti itu ya, tentang edukasi tentang kekerasan seksual. Jadi ya mungkin dari berawal hal-hal yang sederhana, contohnya kan kalau di TK kan ada lagunya tuh itu ya, jangan sentuh. Itu kan bisa jadi menciptakan semacam sugesti ya. Bisa menciptakan sugesti yang itu bisa terbawa ketika dia sudah tumbuh lebih besar lagi, sehingga dia akan lebih mudah mengingat bahwasannya ini ternyata sudah termasuk dari kekerasan seksual loh ternyata. Ini sudah termasuk dari pelecehan seksual loh ternyata. Dan ini saya baru menemukan fakta yang menarik itu tadi, Mbak. Terima kasih tadi atas ilmunya tadi. Terus kemudian untuk Mas Aflah nih, untuk Mas Aflah tidak keliru ini ya, Mas Aflah betul berarti ya. Untuk Mas Aflah,
mungkin Mas Aflah bisa ini ya Mas, mengemukakan pendapatnya. Ya. Dampak dari kekerasan seksual itu seperti apa Mas? Untuk dampak kekerasan seksual sendiri secara personal, nanti kita akan membahas secara personal maupun secara organisasi. Iya. Dampak di organisasi itu seperti apa? Secara personal itu yang pertama pasti itu PTSD, post traumatic stress disorder. Yaitu kan kondisi korban itu trauma atau secara personal itu dia akan mengalami kecemasan. Setelah itu pasti ada kecemasan. Hal itu kan yang membuat seseorang itu untuk meningkatkan dirinya atau meningkatkan kualitas dirinya itu berkurang, yang mengakibatkan setiap orang yang sudah belajar, setiap orang yang sudah mencoba, setiap orang yang sudah mencoba meningkatkan kualitasnya, tapi dia tidak berhasil. Mungkin ada faktor-faktor dari kekerasan seksual itu tadi. Iya. Yang mana sebagai contoh seperti ini, sudah mencoba kuliah di IKIP Riwates, tapi karena ada trauma tersendiri, dia tidak bisa mengungkapkan full 100% bakat dia. Karena ketika aku akan melakukan seperti ini, aku harap gini, tapi aku takut kalau seperti ini. Dulu aku pernah nih ya. Iya, terjadi lagi kejadiannya. Ya, betul. Tidak bisa mengungkapkan bakatnya, tidak bisa memunculkan 100% apa yang dia punya. Yaitu dampak personalnya seperti itu. Nah, jika dampak secara organisasi itu tentu akan merembet pada lingkungan organisasi. Yang tidak terdampak pasti akan terdampak karena dengan atmosfer bahwa organisasi ini ada kekerasan seksual nih. Orang yang tidak terkena pun dia akan terkena imbasnya, akan mengalami imbasnya karena kekerasan seksual ini kan memunculkan sesuatu yang tidak nyaman di suatu tempat di lingkungannya. Nah, maka dari itu kalau di organisasi akan mengakibatkan mungkin yang pertama minat organisasi berkurang karena tahu nih di organisasi ini tidak sehat. Yang kedua tentunya terkait dengan potensi organisasi yang seharusnya harus berdampak kepada masyarakat, menjadi sosial kontrol, menjadi agen perubahan, itu malah menjadi hal yang sebaliknya karena terdapat sesuatu hal yang tidak sehat di dalam organisasi itu sendiri. Seperti itu. Berarti juga untuk dari dampaknya kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi dari diri sendiri, bukan hanya dalam internal tadi yang dikatakan seperti trauma dan lain sebagainya, tapi juga bisa merembet ke eksternal yang lain. Contohnya seperti di organisasi ya. Karena dalam hal ini kita kan organisasi. Iya. Pekerjaan mungkin ada faktor ada akibat-akibat lain di keluarga entah di mana. Iya sih, bisa. Dan aku tuh ada yang ini sih Mas. Ada yang menarik tentang yang dampaknya tadi. Itu kan salah satunya misal contoh ya, korban kekerasan seksual, dia sudah dilecehkan oleh pelaku dan si korban ini tuh dia tuh hidupnya kan pastinya kan di sosial masyarakat. Nah, ini kan pastinya ada beban tersendiri toh tentang latar belakangnya dulu dia pernah dilecehkan, itu kan juga menimbulkan beban sosial tersendiri. Nah, itu menurut dari Mbak Mudrik, ini cara pandangnya supaya hal tersebut dia itu bisa mengubah perspektif masyarakat, itu bagaimana Mbak untuk mengubah stigmanya tadi? Oke, sebenarnya kan ini juga salah satu jadi masalah kita bareng-bareng ya. Iya. Karena nggak sedikit tuh berarti banyak ya. Banyak yang korban kekerasan seksual itu dia nggak mau show up atau dia lebih memilih untuk diem, ya kan, menutup diri. Diem. Iya, betul. Padahal seharusnya itu adalah sesuatu yang memang tidak dibenarkan dan memang kita harus istilahnya ya entah itu lapor, entah itu bagaimana kita menyembuhkan diri kita sendiri ya kan, tidak hanya diam sendiri. Nah, sebenarnya perspektif ke masyarakat sendiri adalah ini juga menjadi menurutku momok ya. Momok itu kayak masyarakat itu kan kadang ketika dia kurang edukasi, mungkin masyarakat itu sehingga memandang itu hanya satu hal, hanya pada dia istilahnya punya latar belakang bahwasanya dia adalah korban kekerasan seksual. Padahal kalau semisal nih mungkin kita bisa melakukan kampanye, entah itu kampanye digital atau edukasi ke masyarakat, karena edukasi ke masyarakat ini menurutku ya ini tidak hanya mungkin ke lingkup organisasi. Kalau organisasi oke lah, dia udah punya teman berbau sosial kayak gitu ya. Cuman beberapa masyarakat yang memang masih punya stigma-stigma yang sedikit.
Maksudnya kayak masyarakat mungkin terpencil ya kan, atau Iya, mungkin yang betul. memang dia jauh dari informasi ya kan. Nah jadi eh, perlu adanya mungkin entah itu sosialisasi atau entah itu edukasi kepada masyarakat tersebut bahwasanya oh ini adalah kekerasan seksual dan memang kita tidak boleh istilahnya ngejudge seorang korban itu, karena menurutku ya korban itu punya psikologi yang terganggu, entah Iya, itu mentalnya, betul entah sekali. itu apa namanya cara pandangnya dia ya, sehingga ya kita bareng-bareng sebagai masyarakat, sebagai orang terdekat ya kita membantu biar dia bangkit lagi. Oke, mungkin dari Mas Aflah mungkin mau menambahkan sedikit. Baik, kalau berkaitan dengan pertanyaan bagaimana korban ini untuk mengubah stigma yang ada di masyarakat, itu mungkin agak susah ya, karena yang perlu menjadi tugas kita, yang perlu kita sadarkan itu masyarakatnya sendiri, masyarakatnya dulu maksudnya. Masyarakatnya dulu bagaimana dia menyikapi ketika di sekitarnya itu ada kekerasan seksual, bagaimana dia bersikap atas korban tersebut. Bukan korbannya untuk menyadarkan masyarakat, akan tetapi bagaimana masyarakatnya sendiri itu sadar. Nah, tugas-tugas kita itu, tugas kita sebagai organisasi pelajar atau organisasi yang bergerak di bidang sosial masyarakat itu untuk menyadarkan, setidaknya memberikan edukasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual ini seperti ini, pelaporannya seperti ini, bagaimana ketika kalian itu mendapati ada korban di sekitar Anda, di tetangga-tetangga Anda itu ada korban, itu bagaimana kalian harus bersikap atas korban tersebut. Nah, karena yang menjadi hal krusial itu ketika PR pertama itu kita sudah selesaikan terkait dengan pelaporan, terkait dengan penanganan, akan tetapi ketika kembali ke masyarakat dia tidak terakomodir di masyarakatnya sendiri. Iya, betul sekali. Jadi pokok utama mungkin kalau terkait itu bagaimana kita menyebarluaskan batasan-batasan atau kekerasan seksual itu, menyadarkan masyarakat. Berarti pentingnya edukasi seksual di dalam masyarakat itu ternyata memang memiliki pengaruh yang cukup besar juga ya, terutama ketika korban pelecehan seksual, terus kemudian dia sudah melaporkan, sudah yang sampaikan tadi sudah di terapi, kemudian dia juga sudah sembuh. Tapi ketika dia pulang ke rumahnya, anggapan dari masyarakat itu stigma masyarakatnya itu yang belum berubah, itu malah bisa menjadi bahaya baru lagi ya untuk korbannya. Jadi memang dalam upayanya dalam seperti kita ya dalam organisasi ini memang kita juga dituntut memiliki peran untuk bisa vokal dan juga mengedukasi tentang hal-hal tentang kekerasan seksual, terutama juga di lingkungan pelajar, lingkungan masyarakat, bahkan juga lingkungan pemuda. Betul. Seperti kita podcast hari ini. Ya. Semoga betul. Iya. Jadi teman-teman yang menonton di rumah ini adalah salah satu sosok-sosok yang luar biasa ya. Mas Aflah dan juga Mbak Modric sudah malang melintang di Kulon Progo. Ya, sudah malang melintang, soalnya bukan Bandung melintang. Oh, bukan Bandung melintang. Kirain Bandung Bondowoso. Oke, mungkin ke next pertanyaan nih, yang terakhir. Kemudian pertanyaan yang sehingga ini bisa menjadi kesimpulan ya. Sebagai kita pemuda, terutama pemuda yang berada di lingkungan organisasi dan kita juga cukup bermasyarakat, itu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kekerasan seksual? Mungkin dari Mbak Modric mau menyampaikan dulu, monggo. Oke, kalau dari aku karena memang organisasi itu kan mesti kita bertemunya dengan orang-orang sekitar ya. Iya, betul. Apalagi teman-teman mungkin dari BEM, kemudian teman-teman dari IPN itu kan memang terjunnya ke sosial kemasyarakatan. Nah, ini menjadi suatu tantangan tersendiri ketika kita memang mau terjun di masyarakat. Nah, gimana sih caranya ya kan? Nah, menurutku untuk mencegah kekerasan seksual kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari kita memandang tubuh seseorang itu bukan objek entah itu baik verbal, baik non verbal, dan objek manapun. Jadi kita memandang tubuh seseorang ya kita bisa menghormati orang tersebut yang mungkin dengan kekurangannya, dengan kelebihannya. Nah, karena gini, ada menurutku kadang gini, ada
ada lingkaran yang memang bisa kita kendalikan dan ada lingkaran yang nggak bisa kita kendaliin gitu. Jadi kalau lingkaran yang bisa kendalikan ya hal apa yang bisa kita lakukan ke orang lain atau perspektif apa yang akan kita lakukan ke orang lain. Tapi hal yang nggak bisa kita kendalikan ya berarti dari orang lain itu ke kita gitu loh. Jadi itu salah satu menurutku dimulai dari diri kita sendiri. Berarti mulai dari diri kita sendiri, mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kemudian kita juga berusaha untuk tetap berada dalam kendali ya, tanpa terpengaruh oleh orang-orang lain, yaitu faktor eksternal tadi. Oke, mungkin dari Mas Aflah nih, ada pesan-pesannya mungkin yang mau disampaikan juga. Oke, untuk sebelum masuk ke pesan-pesan, kita sedikit memperhatikan dalam momen-momen akhir-akhir ini bahwasanya banyak sekali kekerasan seksual yang beredar di berita-berita, seperti yang dinyatakan oleh jenengan tadi di awal. Banyak sekali berita-berita tentang kekerasan seksual. Nah, untuk pertama kali menurut saya itu suatu keberhasilan bahwasanya para masyarakat ini sudah sadar dengan adanya kekerasan seksual. Dengan adanya berita-berita yang beredar itu, poin pertama itu berarti masyarakat sudah sadar. Nah, untuk poin selanjutnya itu yang perlu kita lebih tekankan lagi itu bijak dalam menyebarkan itu tadi. Menyebarkan berita, merespon berita, itu kita perlu bijak karena kita tidak melakukan sebagai pelaku. Akan tetapi dalam hal kita merespon berita tersebut, kita juga bisa memunculkan masalah baru lagi. Maka dari itu bijak dalam bermedia sosial, bijak dalam menanggapi berita-berita yang sudah beredar itu. Untuk pesan-pesannya untuk para pelajar, untuk para mahasiswa, untuk para pemuda dan lain sebagainya yang ada di elemen masyarakat, tentunya kita harus ketahui dan kita sadari pelecehan seksual itu ada di sekitar kita. Kita sebagai pribadi, sebagai anak bangsa ini, walaupun merasa aku ini sudah kuat mentalnya, itu bisa kalian itu bisa juga terdampak. Nah, maka dari itu selain untuk menjaga diri kalian sendiri, kalian juga harus menjaga untuk orang lain. Seperti itu. Luar biasa sekali. Oke, mungkin untuk Mbak Modric closing statement. Closing statement dan juga pesan-pesan tadi Mas Aflah sudah, silakan ini untuk sesinya Mbak Modric. Mungkin kalau dari aku ya terkait kekerasan seksual, karena memang kita di IPPNU itu ada lembaga konseling pelajar putri. Jadi memang karena ada beberapa titik-titik yang menurutku juga rentan itu kan di salah satunya adalah perempuan. Ada orang tua ya kan, ada lansia dan lain sebagainya. Jadi memang perempuan itu harus bisa, dia itu capable, harus punya kemampuan dari dirinya sendiri juga. Kemudian bagaimana dia menyikapi adanya semisal respon dari orang lain. Itu kan kadang perempuan juga harus bisa di situ. Jadi kayak menurutku perempuan tuh kayak multifungsi loh sebenarnya. Multi dia bisa segalanya sebenarnya. Jadi pesanku ya untuk para perempuan di sana, untuk para pelajar putri di sana, ayo kita sama-sama bisa menjadi mungkin bisa menjadi motor penggerak. Kita bisa saling mengedukasi, kita bisa saling menolong bahu-membahu untuk katakan no pada kekerasan seksual dari bentuk apapun. Luar biasa, tepuk tangan bersama. Closing statement yang sangat wow tadi ya dari Mbak Modric dan juga Mas Aflah. Oke, mungkin sebelum saya tutup, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih terhadap Mas Aflah dan juga Mbak Modric yang sudah berkenan untuk mengikuti acara podcast ini yang diselenggarakan oleh BMKM IKIP PGRI Wates, dan semoga dari podcast hari ini kita bisa menyebarluaskan wawasan dan juga edukasi kita untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai pemuda. Oke, terima kasih Mas Aflah dan juga Mbak Modric. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman, sekian podcast dari BMKM IKIP PGRI Wates. Teman-teman tetap stay di channel YouTube-nya BMKM IKIP PGRI Wates. Semoga besok kita bisa mengadakan podcast seperti ini lagi. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang lebih luar biasa lagi. Oke, sekian, saya Deva Terus Salandri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Keren semuanya, keren.